Janji Allah ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ramadan tahun lalu, kamu juga puasa, tarawih juga datang, sedekah juga jalan, tadarus juga sempat beberapa kali. Tapi setelah Ramadan selesai, hidupmu terasa sama saja. Masalah masih itu, hati masih gelisah, doa masih terasa menggantung di langit. Lalu kamu melihat ada orang yang berbeda. Ramadannya seperti naik level, wajahnya lebih tenang, rezekinya terasa dimudahkan, hidupnya seperti diberi arah baru. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka tidak viral, tidak pamer ibadah, tidak banyak bicara. Tapi ada satu kebiasaan yang mereka jaga di saat kebanyakan orang terlelap. Mereka bangun di sepertiga malam Ramadan. Di saat doa tidak terhalang, di saat langit terasa lebih dekat, di saat Allah memanggil hamba-hamba pilihannya. Dan disitulah Ramadan mereka berubah. Malam ini, kita akan bicara tentang satu rahasia yang tidak semua orang sanggup menjaganya. Karena ternyata, Ramadan yang benar-benar mengubah hidup tidak dimulai dari siang hari, tapi dari malam yang sunyi. Ada sesuatu yang berbeda ketika seseorang benar-benar menemukan malamnya. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, bukan hanya tentang berbuka dengan kurma dan air, bukan hanya tentang tarawih yang panjang lalu lelah. Ramadan adalah tentang siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat, tentang siapa dirimu ketika dunia tertidur dan hanya ada sunyi yang menjadi saksi. Banyak orang menjalani Ramadan seperti rutinitas tahunan. Kalender berganti, bulan sabit muncul. Lalu kita mengikuti arus sahur, puasa, berbuka, tarawih, hari demi hari berjalan seperti pola yang sudah hafal di luar kepala. Dan ketika takbir Idul Fitri berkumandang, ada rasa haru, tapi juga ada kekosongan kecil yang sulit dijelaskan. Mengapa setiap tahun kita berharap berubah, tetapi setelah Ramadan berlalu, kita kembali ke titik yang sama? Jawabannya seringkali tersembunyi bukan pada apa yang kita lakukan di siang hari, melainkan pada apa yang kita lewatkan di malam hari. Malam Ramadan bukan sekedar waktu istirahat, ia adalah ruang rahasia, sebuah ruang yang tidak semua orang berani masuk. Disitulah hati diuji, bukan oleh rasa lapar, tetapi oleh rasa malas, bukan oleh dahaga, tetapi oleh kasur yang terasa begitu memeluk. Orang-orang yang Ramadannya berubah total bukanlah mereka yang paling fasih berbicara, bukan pula yang paling panjang doanya di hadapan manusia. Mereka adalah orang-orang yang ketika alarm berbunyi di pukul atau dini hari, memilih bangun meski tubuhnya meminta 1 menit lagi. Dan 1 menit itu sering menjadi perbedaan antara Ramadan biasa dan Ramadan yang mengubah hidup. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari. Ketika seseorang bangun untuk tahajud di bulan Ramadan, melatih jiwanya untuk memilih Allah di atas kenyamanan, ia sedang berkata tanpa kata-kata, "Ya Allah, Engkau lebih penting daripada tidurku." Pilihan kecil itu, yang mungkin terlihat sepele, sebenarnya adalah deklarasi besar di langit. Bayangkan dua orang yang sama-sama berpuasa, siangnya sama-sama menahan diri, tarawihnya sama-sama hadir, tapi yang satu menutup harinya dengan tidur panjang tanpa pernah menyapa malam. Yang satu lagi bangun dalam gelap, mengambil wudhu dengan mata yang masih berat, lalu berdiri dalam sholat yang hanya ia dan Robnya yang tahu. Secara lahiriah mungkin tidak ada perbedaan besar, tapi secara batin jaraknya seperti bumi dan langit. Disitulah hati mulai dipatri ulang. Tahajud di bulan Ramadan seperti bengkel rahasia bagi jiwa. Ia memperbaiki retakan yang tak terlihat. Ia membersihkan karat yang menumpuk bertahun-tahun. Ia melembutkan hati yang mungkin sudah terlalu sering kecewa, terlalu sering lelah, terlalu sering merasa tidak dihargai. Banyak orang mengira perubahan hidup datang dari strategi besar, dari rencana matang, dari langkah yang spektakuler. Padahal seringkali perubahan besar lahir dari momen sunyi yang tidak diketahui siapapun. Di malam hari ketika seseorang bersujud, ia membawa semua bebannya. Ia tidak sedang tampil, ia tidak sedang membuktikan apapun kepada manusia, ia sedang jujur. Dan kejujuran di hadapan Allah adalah titik awal perubahan sejati. Ramadan memberi kita panggung siang hari, tapi tahajud memberi kita ruang operasi malam hari. Di sanalah doa-doa yang selama ini terasa jauh, tiba-tiba menjadi dekat. Di sanalah air mata yang jarang jatuh, akhirnya menemukan jalannya.
Di sanalah seseorang berani mengakui kelemahannya bukan kepada dunia, tetapi kepada zat yang menciptakannya. Dan anehnya, justru ketika seseorang merasa paling lemah di hadapan Allah, disitulah ia menjadi paling kuat dalam menghadapi hidup. Orang-orang yang Ramadannya berubah total seringkali mengalami satu hal yang sama. Hati mereka menjadi lebih tenang, masalah mungkin belum sepenuhnya hilang, hutang mungkin belum lunas, ujian mungkin belum selesai. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandang semuanya. Mereka tidak lagi panik seperti dulu, tidak lagi mudah meledak, tidak lagi mudah putus asa. Seolah ada jangkar tak terlihat yang menahan hati mereka agar tidak hanyut. Jangkar itu terpasang di malam hari. Tahajud di bulan Ramadan bukan sekedar menambah jumlah rakaat. Ia adalah latihan kepercayaan. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongannya. Setiap doa adalah bukti bahwa kita percaya ada kekuatan yang lebih besar dari semua masalah kita. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, cara kita berjalan di siang hari ikut berubah. Kita menjadi lebih sabar dalam bekerja, lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Bukan karena tiba-tiba hidup menjadi mudah, tetapi karena hati sudah ditempa di malam hari. Ramadan yang diisi dengan tahajud perlahan-lahan menggeser pusat hidup kita, dari yang tadinya berpusat pada dunia menjadi berpusat pada Allah. Dari yang tadinya selalu ingin diakui manusia, menjadi cukup dengan penilaiannya saja. Inilah perubahan yang tidak langsung terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Ada orang yang setelah Ramadan merasa lebih dekat dengan Al-Quran. Ada yang merasa lebih ringan bersedekah. Ada yang tiba-tiba berani meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini sulit dilepaskan. Bukan karena motivasi sesaat, tetapi karena hatinya sudah lebih kuat. Dan kekuatan itu lahir dari malam-malam yang dijaga. Malam Ramadan adalah undangan. Tidak semua orang datang, tidak semua orang sanggup. Tapi bagi yang menjawab undangan itu, ada hadiah yang tidak selalu berupa materi. Ada kejernihan, ada arah, ada rasa dipimpin. Tahajud bukan hanya mengubah takdir di langit, tetapi juga mengubah cara kita membaca takdir di bumi. Seseorang yang rutin bangun malam akan lebih peka terhadap kesalahannya. Ia lebih cepat meminta maaf, lebih cepat memperbaiki diri, karena setiap malam ia bercermin di hadapan Allah, dan cermin itu tidak pernah berbohong. Ramadan sebenarnya adalah sekolah intensif selama sebulan, tapi tahajud adalah kelas khususnya, kelas yang tidak wajib, kelas yang hanya diikuti oleh mereka yang ingin naik tingkat. Dan menariknya, seringkali bukan kemampuan yang membuat seseorang naik tingkat, tetapi kesungguhan. Kesungguhan untuk bangun meski berat, kesungguhan untuk berdoa meski belum melihat hasil, kesungguhan untuk tetap mengetuk pintu langit meski terasa sunyi. Disitulah perbedaan mulai tercipta. Ramadan tidak mengubah semua orang, tapi Ramadan selalu memberi kesempatan untuk berubah. Pertanyaannya bukan apakah Allah membuka pintu perubahan. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia melangkah masuk ketika malam memanggil. Karena bisa jadi perubahan total yang selama ini kita cari bukan tersembunyi di siang hari yang ramai, tetapi menunggu di malam yang hening. Perubahan yang lahir dari tahajud bukan hanya cerita pengalaman orang-orang soleh. Ia berdiri di atas janji yang jelas. Janji yang tertulis, janji yang dibacakan berulang-ulang, tetapi seringkali hanya singgah di telinga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Perhatikan kalimatnya. Bukan sekedar perintah, ada harapan besar di ujungnya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu. Mengangkatmu, bukan hanya mengampuni, bukan hanya memberi pahala, tetapi mengangkat. Dalam hidup ini, siapa yang tidak ingin diangkat? Diangkat derajatnya, diangkat kesulitannya, diangkat beban di pundaknya, diangkat dari gelap menuju terang. Dan ayat itu menyebut satu pintu yang sangat jelas, tahajud. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran turun. Maka ketika tahajud dilakukan di bulan ini, seakan dua cahaya bertemu. Cahaya waktu yang mulia dan cahaya ibadah yang istimewa. Hati yang bersedia berdiri di waktu itu seperti sedang berdiri tepat di bawah hujan rahmat. Allah juga berfirman tentang hamba-hamba istimewanya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam.
Allah tidak berkata mereka sholat panjang, tidak menyebut jumlah rokaat, yang disebut justru jarak antara tubuh dan kasur. Seolah-olah yang dinilai pertama kali adalah perjuangannya. Bangun malam bukan perkara mudah, bahkan bagi orang beriman sekalipun ia tetap berat. Tapi justru disitulah letak nilainya. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang halal dan nyaman demi sesuatu yang lebih tinggi. Ramadan memperpendek malam, aktivitas siang tetap berjalan, tubuh lelah. Justru dalam kondisi seperti itu, tahajud menjadi lebih berharga. Ia bukan lagi rutinitas ringan, ia menjadi bukti cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis ini seperti undangan yang diulang setiap malam. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa yang memohon ampun. Kalimat itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita. Tapi seringkali kita tertidur ketika undangan itu disampaikan. Bayangkan jika seorang raja membuka pintu istananya setiap malam dan berkata, apa yang kau minta akan kuberi. Pasti orang-orang berbondong-bondong. Tapi ketika raja segala raja membuka langit dunia dan memanggil hambanya, kita sering memilih selimut. Tahajud di bulan Ramadan menjadi lebih kuat lagi karena ia bertemu dengan malam-malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman tentang Lailatul Qadar dalam Quran Surat Al-Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Satu malam, bukan satu bulan penuh, bukan satu tahun, satu malam saja. Dan bagaimana cara paling utama menyambut malam itu? Dengan berdiri, dengan sujud, dengan doa. Tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar datang. Justru ketidaktahuan itu yang membuat orang-orang beriman berjaga di banyak malam. Mereka tidak ingin kehilangan satu malam yang bisa mengubah seluruh catatan hidupnya. Disitulah tahajud menjadi strategi spiritual paling cerdas di bulan Ramadan. Bukan karena ingin sensasi, bukan karena ingin dianggap rajin, tetapi karena tidak ingin kehilangan kesempatan yang mungkin hanya datang setahun sekali. Ada pula firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 17. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun. Sedikit sekali tidur. Ayat ini bukan memerintahkan kita mengabaikan kesehatan, bukan menyuruh kita memaksa tubuh tanpa hikmah, tetapi ia menggambarkan karakter orang-orang yang serius dengan akhiratnya. Mereka tidak ingin malamnya habis begitu saja. Dan di akhir malam, mereka memohon ampun. Ramadan adalah bulan pengampunan, tapi pengampunan itu paling indah dicari ketika suasana paling hening. Ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada penilaian, tidak ada kamera, hanya hamba dan Tuhannya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan beliau mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah puncak kesungguhan. Jika ingin Ramadan yang berbeda, maka harus ada sesuatu yang berbeda pula dalam usaha kita. Dalil-dalil ini bukan sekedar hiasan ayat dan hadis. Ia adalah kompas. Ia menunjukkan arah bahwa perubahan tidak lahir dari keramaian, tetapi dari kesunyian yang diisi dengan kesungguhan. Allah menjanjikan pengangkatan derajat. Allah menjanjikan pengabulan doa. Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua janji itu berkelindang di sepertiga malam. Maka ketika seseorang menjaga tahajud di bulan Ramadan, ia sebenarnya sedang berdiri tepat di bawah hujan janji-janji itu. Tidak ada yang tahu doa mana yang akan diangkat. Tidak ada yang tahu sujud mana yang akan menghapus dosa bertahun-tahun. Tapi satu hal pasti, tidak ada satupun langkah menuju Allah yang sia-sia. Dan bisa jadi, perubahan total yang kita tunggu-tunggu selama ini bukan karena kita kurang usaha di siang hari, melainkan karena kita belum sungguh-sungguh mengetuk pintu langit di malam hari. Sekarang, izinkan kita jujur. Kita sering berkata ingin berubah. Kita sering berkata ingin Ramadan yang lebih baik. Kita sering berkata ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi ketika alarm berbunyi di sepertiga malam, kita menekan tombol tunda 5 menit, 10 menit, lalu tertidur kembali. Dan esoknya kita berkata,
nanti saja, masih ada malam berikutnya. Ramadan hanya 30 hari, dan seringkali yang benar-benar kita manfaatkan tidak sampai 10. Kita ingin hidup berubah, tapi kita tidak mau mengubah kenyamanan. Kita ingin doa dikabulkan, tapi kita tidak mau bangun untuk memintanya. Kita ingin derajat diangkat, tapi kita tidak mau berdiri ketika Allah memanggil. Bukankah itu aneh? Kita bisa bangun dini hari untuk perjalanan jauh, bisa begadang untuk pekerjaan, bisa terjaga karena hiburan. Tapi ketika yang memanggil adalah Rob semesta alam, kita merasa terlalu lelah. Masalahnya bukan pada tubuh, masalahnya pada prioritas. Tahajud itu bukan tentang kuat atau tidak kuat. Banyak orang yang secara fisik lelah tetap bisa bangun karena ada yang lebih kuat dari lelahnya. Kebutuhan. Ketika seseorang benar-benar butuh, ia akan bangun. Pertanyaannya, seberapa butuh kita kepada Allah? Kita sering merasa sudah cukup baik, sudah puasa, sudah tarawih, sudah berbagi, lalu hati merasa aman. Padahal bisa jadi itu hanya lapisan luar. Ramadan bukan lomba tampil baik. Ramadan adalah momen membersihkan yang paling dalam. Dan yang paling dalam tidak bisa dijangkau oleh ibadah yang sekadar formalitas. Tahajud menelanjangi hati. Di malam hari tidak ada yang bisa kita pamerkan. Tidak ada peran, tidak ada topeng. Ketika kita berdiri sendiri, kita tahu betul siapa diri kita. Kita tahu dosa apa yang belum kita tinggalkan. Kita tahu janji apa yang sering kita langgar. Kita tahu ibadah mana yang hanya sekadar rutinitas. Dan mungkin justru karena itulah kita enggan bangun. Karena kita takut berhadapan dengan diri sendiri. Ramadan adalah tamu agung. Tapi setiap tahun kita memperlakukannya seperti tamu biasa. Datang lewat selesai tanpa benar-benar kita ambil hadiah yang dibawanya. Hadiah itu bukan sekadar pahala. Hadiah itu adalah perubahan arah hidup. Ada orang yang sebelum Ramadan hidupnya terasa berat, banyak masalah, banyak tekanan. Tapi setelah sebulan menjaga malam, ia keluar dari Ramadan bukan sebagai orang yang masalahnya hilang, melainkan sebagai orang yang jiwanya lebih besar dari masalahnya. Itulah yang mengubah segalanya. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi karena di malam-malam sunyi, ia memilih untuk menangis di hadapan Allah daripada mengeluh kepada manusia. Ia memilih untuk sujud lebih lama daripada menggulir layar tanpa arah. Ia memilih untuk berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup tanpa Engkau." Sementara kita lebih cepat membuka pesan daripada membuka mushaf. Lebih cepat merespons notifikasi daripada merespons panggilan tahajud. Ini bukan untuk menghakimi, ini untuk menyadarkan. Karena waktu terus berjalan, umur tidak pernah mundur. Ramadan yang datang tahun ini belum tentu kita temui lagi tahun depan. Berapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita kini sudah di alam kubur. Mereka mungkin ingin satu malam saja untuk kembali dan bersujud, satu malam saja untuk memohon ampun, dan kita yang masih diberi kesempatan justru menundanya. Tahajud di Ramadan bukan hanya tentang pahala tambahan, ia adalah bukti keseriusan, bukti bahwa kita tidak ingin Ramadan berlalu sebagai formalitas. Jika kita benar-benar ingin hidup berubah, maka harus ada pengorbanan yang nyata. Perubahan tidak lahir dari niat saja, ia lahir dari keputusan. Keputusan untuk bangun ketika malas, keputusan untuk berdiri ketika kaki berat, keputusan untuk berdoa ketika belum melihat hasil. Dan mungkin inilah tamparan yang paling dalam. Kita sering meminta Allah mengubah takdir kita, tapi kita jarang mengubah kebiasaan kita. Kita ingin rezeki lapang, tapi kita tidak pernah melapangkan waktu untuknya di malam hari. Kita ingin hati tenang, tapi kita tidak pernah benar-benar duduk tenang di hadapannya. Kita ingin dosa dihapus, tapi kita tidak sungguh-sungguh memohon ampun di waktu terbaik. Ramadan adalah kesempatan emas, tapi emas tidak akan berpindah ke tangan orang yang hanya menatapnya. Ia harus digali. Tahajud adalah cangkulnya, dan setiap sujud adalah ayunan yang perlahan membuka tanah keras di dalam hati. Mungkin selama ini kita merasa hidup biasa-biasa saja. Iman naik turun, semangat cepat redup, doa terasa jauh. Bisa jadi bukan karena Allah jauh, tapi karena kita jarang datang di waktu yang paling Allah cintai. Coba bayangkan jika selama satu Ramadan penuh kita benar-benar menjaga tahajud. Tidak harus panjang, tidak harus sempurna, tapi konsisten malam demi malam. Apa yang akan terjadi pada hati kita? Ia akan menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih sadar.
Dan ketika hati sudah berubah, keputusan-keputusan hidup pun ikut berubah. Tahajud tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ia memperbaiki cara kita memperlakukan manusia. Ia membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan. Dan semua itu berawal dari satu keputusan sederhana: bangun. Malam ini mungkin alarm akan kembali berbunyi. Mungkin tubuh akan terasa berat. Mungkin pikiran akan mencari alasan. Tapi tanyakan satu hal pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar ingin Ramadan yang berbeda? Atau aku hanya ingin perasaan sesaat tanpa perubahan nyata? Karena Ramadan yang mengubah hidup bukan milik orang yang sekedar hadir. Ia milik orang yang bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu paling jelas terlihat di malam yang sunyi. Mungkin setelah semua ini hatimu terasa sedikit bergetar. Bukan karena kata-kata ini, tetapi karena ada sesuatu yang lama terpendam, tiba-tiba disentuh. Ramadan selalu datang membawa harapan, seperti fajar yang menyibak gelap tanpa suara. Ia tidak pernah memaksa, ia hanya menawarkan. Dan setiap tahun kita diberi pilihan yang sama, menjalani seperti biasa atau menjalaninya dengan kesungguhan yang berbeda. Tidak ada yang terlambat. Selama napas masih ada, selama malam masih datang, selama alarm masih bisa disetel, pintu itu masih terbuka. Tahajud bukan milik orang sempurna. Ia milik orang yang sadar dirinya penuh kekurangan. Ia bukan ibadah para malaikat. Ia ibadah manusia yang lelah, yang sering salah, yang sering jatuh, tetapi tidak ingin menyerah. Barangkali selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Merasa sudah banyak dosa, merasa tidak pantas berdiri di hadapan Allah di malam hari. Padahal justru karena dosa itulah kita harus berdiri. Justru karena tidak pantas itulah kita harus mengetuk. Tidak ada hamba yang ditolak karena datang di sepertiga malam dengan hati hancur. Ramadan adalah bulan di mana rahmat Allah seperti angin yang bertiup lebih lembut, lebih luas, lebih mudah diraih. Dan tahajud adalah layar yang menangkap angin itu. Bayangkan jika satu Ramadan ini saja, kamu memutuskan untuk benar-benar menjaga malam. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus panjang. 2 rakaat pun cukup jika dilakukan dengan hati yang hadir. Malam pertama mungkin berat, malam kedua masih berat, malam ketiga mulai terasa berbeda. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti menemukan ruang pribadi yang selama ini hilang. Seperti berbicara tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, seperti dipeluk tanpa disentuh. Dan perlahan, kamu akan menyadari sesuatu. Hidup memang belum sepenuhnya berubah, tapi cara kamu memandang hidup sudah berbeda. Masalah yang dulu terasa menyesakkan, kini terasa bisa dihadapi. Ketakutan yang dulu menghantui, kini terasa lebih kecil. Itulah kekuatan malam. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu dekat. Dan kedekatan dengan Allah mengubah segalanya. Mungkin selama ini kamu mencari motivasi di luar. Buku, seminar, nasihat, konten, ceramah, semua itu baik. Tapi yang paling menguatkan bukanlah suara manusia. Yang paling menguatkan adalah ketika kamu sendiri merasakan Allah mendengarkanmu. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada sujud panjang di saat semua orang tertidur. Di sanalah kamu bisa menjadi diri sendiri, tanpa pencitraan, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Ramadan ini bisa menjadi titik balik, bukan karena tanggalnya, bukan karena suasananya, tetapi karena keputusanmu. Keputusan untuk berkata, "Ya Allah, kali ini aku tidak ingin Ramadan yang biasa saja." Kita tidak tahu berapa Ramadan lagi yang tersisa dalam hidup ini. Bisa jadi ini yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa kesempatan adalah nikmat yang sering tidak kita hargai. Jika ini Ramadan terakhirmu, bagaimana kamu ingin mengisinya? Apakah dengan keluhan atau dengan kesungguhan? Apakah dengan menunda atau dengan melangkah? Tidak ada yang bisa menjawab selain dirimu sendiri. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah kecil menujunya. 1 rakaat yang kamu jaga, 1 doa yang kamu bisikkan, 1 air mata yang jatuh di sajadah. Semua itu tercatat, semua itu bernilai. Dan seringkali perubahan besar dalam hidup bukan dimulai dari peristiwa besar.
ia dimulai dari satu malam yang diputuskan untuk berbeda. Bayangkan jika di akhir Ramadan nanti, kamu bisa berkata dengan yakin, "Aku sudah memberikan yang terbaik." Bukan berarti tanpa cacat, bukan berarti tanpa lelah, tetapi tanpa penyesalan. Itulah Ramadan yang sesungguhnya. Ramadan yang bukan hanya mengubah jadwal makanmu, tetapi mengubah arah hatimu. Semoga malam-malam kita tahun ini tidak lagi kosong. Semoga sajadah kita tidak lagi sepi. Semoga doa-doa kita tidak lagi tertahan oleh kemalasan yang sebenarnya bisa kita kalahkan. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Mari kita saling menguatkan, karena perjalanan menuju Allah lebih ringan ketika ditempuh bersama. Jika kamu merasa konten seperti ini mengingatkan dan menguatkan, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar setiap nasihat, setiap pengingat, setiap ayat dan renungan bisa terus sampai kepadamu tanpa terlewat. Berikan like jika kamu ingin lebih banyak orang tersentuh dengan pesan tentang tahajud dan Ramadan ini. Dan bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang mencari arah dalam hidupnya. Bisa jadi satu klik share darimu menjadi sebab seseorang bangun malam ini. Bisa jadi satu subscribe darimu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang ketika Ramadan berlalu bukan hanya membawa kenangan, tetapi membawa perubahan. Mari kita sambut malam dengan tekad baru, karena mungkin di salah satu sujud yang tulus, hidupmu benar-benar akan berubah.